Shalom semuanya, kami dari kelompok 4 beranggotakan Ismanto, Januari Tania dengan judul presentasi peningkatan keaktifan siswa melalui penerapan peraturan dan prosedur dalam pembelajaran online menggunakan fitur Microsoft Teams. Jadi latar belakang kami adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan tantangan baru bagi pendidikan di mana banyaknya kendala yang terjadi, membutuhkan kebijakan baru seperti pembelajaran online yang sedang terjadi saat ini, di mana pembelajaran ini harus tetap dilaksanakan secara efektif, sehingga diperlukan adaptasi untuk menggunakan platform online. Biasanya salah satunya itu bisa menggunakan Microsoft Teams yang memiliki fitur yang lengkap. Jadi ini membutuhkan kemampuan untuk menggunakan teknologi ini supaya tujuan pembelajaran itu juga bisa tercapai. Tetapi karena adanya dosa, manusia itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang buruk. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran itu terbengkalai, terhenti, dan bahkan tidak jarang terjadi kesenjangan digital. Terjadi juga banyak keterbatasan, misalnya internet maupun perangkat, ataupun juga kemampuan dalam menggunakan teknologi itu sendiri, seperti pada kelas 10 MIA B di SDH Manado, di mana sebagian besar siswanya itu kurang aktif, sehingga muncul masalah yang mayor dan juga minor, sehingga ini memerlukan penerapan peraturan dan prosedur di dalam pembelajaran online tersebut, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan fitur Microsoft Teams supaya tujuan pembelajaran dalam kelas tersebut dapat tercapai. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Secara filosofis, pendidikan merupakan salah satu aspek penting, yang mana kualitas pendidikan yang baik dibutuhkan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan berkualitas, baik secara pengetahuan maupun secara karakter. Di dalam pembelajaran, keaktifan siswa sangat dibutuhkan untuk menekankan pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang dihadapi oleh siswa di dalam pembelajaran. Secara teologis, pendidikan adalah proses kesengajaan yang digunakan untuk mencoba yang dilakukan oleh pembelajaran atau orang lain untuk membimbing dan mengarahkan. Kejatuhan manusia telah merusak semuanya, salah satunya adalah pola pikir dan perilaku manusia. Di dalam hal ini, peran pendidikan tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pemberi nilai penting yang dapat mempengaruhi pola pikir yang baik, sehingga dapat menuntun mereka untuk dapat memiliki sifat takut akan Tuhan. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, yang menjadi rumusan masalah dan tujuan kami dari penyusunan ini adalah kami ingin mengetahui bentuk ketidakaktifan siswa selama pembelajaran online, secara khusus dalam menggunakan fitur-fitur pada Microsoft Teams selama pembelajaran berlangsung. Kedua, kami juga ingin mengetahui keefektifan penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online dalam menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams dalam meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Dan yang ketiga, kami ingin mengetahui solusi untuk mengatasi kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran online, khususnya dalam penggunaan fitur-fitur Microsoft Teams serta dalam penerapannya. Nah, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran online. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran digunakan untuk memicu pemahaman pada materi pembelajaran yang siswa hadapi. Keaktifan siswa ini dalam proses pembelajaran khususnya sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebagai guru, pengajar harus juga mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih menarik minat siswa dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan. Di lapangan, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan permasalahan mengenai ketidakaktifan siswa, yakni siswa yang slow respon terhadap perintah atau arahan yang guru berikan, dan beberapa dari mereka tidak menyalakan fitur kamera atau mikrofon untuk meresponi arahan dari guru tanpa menyertakan alasan yang jelas, sehingga kelas menjadi tidak kondusif dan proses pembelajaran menjadi terhambat. Rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran online ini membutuhkan penanganan yang tepat dari guru. Banyaknya faktor yang mendasari masalah tersebut menuntut guru untuk lebih aktif dalam mencari solusi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan peraturan dan prosedur melalui fitur Microsoft Teams sebagai platform pembelajaran yang digunakan. Nah, penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams. Guru merupakan fasilitator pada kegiatan pembelajaran, sehingga guru yang menerapkan peraturan dan prosedur kelas dan prosedur ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Guru juga prosedur dan peraturan yang dibuat ini disepakati bersama ini digunakan untuk mengarahkan siswa supaya iya sih nggak mudah. Penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams. Guru merupakan fasilitator pada kegiatan pembelajaran. Si mudah, Cok. Penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams. Guru yang menjadi fasilitator pada kegiatan pembelajaran. Guru menerapkan peraturan dan prosedur kelas, yang mana peraturan dan prosedur ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Hal ini digunakan untuk mengarahkan siswa yang seharusnya dipaparkan di awal pembelajaran supaya siswa dapat terlibat aktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu peraturan yang dibuat adalah dalam penggunaan fitur Microsoft Teams seperti chat, panggilan video, rapat atau meeting, file, dan pengumpulan tugas. Keterkaitan antara penerapan penggunaan
peraturan dan prosedur pada pembelajaran online menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams dan meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Nah, penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online ini khususnya digunakan dalam fitur-fitur Microsoft Teams. Nah, peraturan dan prosedur yang digunakan adalah yang relevan dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas, dan siswa juga dapat lebih disiplin dan suasana kelas dapat menjadi lebih kondusif. Pembelajaran online ini merupakan momentum antara guru dan siswa untuk dapat menjadi semakin disiplin dan bertanggung jawab, sehingga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih efektif. Solusi untuk mengatasi kurangnya keaktifan siswa itu, kita bisa memberikan pengarahan mengenai penerapan peraturan dan prosedur kita di dalam awal pembelajaran kita, kemudian mengajari anak-anak itu untuk disiplin, misalnya dengan tidak melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Kita juga bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut, misalnya dengan tanya jawab secara acak, memanggil nama-nama siswa secara acak, supaya mereka juga bisa tetap berkonsentrasi selama pembelajaran itu berlangsung. Kita juga bisa menetapkan konsekuensi, misalnya dengan memanggil nama-nama siswa yang tidak aktif, kemudian cari tahu apa sih alasan mereka tidak aktif dalam pelajaran itu. Kita juga bisa mendorong mereka untuk membuka kamera ataupun membuka mikrofon mereka jika itu memungkinkan. Tetapi misalnya terjadi kendala teknis, misalnya dengan jaringan atau perangkat yang kurang memadai, bisa melalui fitur chat. Tapi jika masih belum memungkinkan untuk melakukan hal itu, kita bisa juga cari alternatif menggunakan platform online yang lain yang lebih terjangkau, misalnya WA atau SMS. Kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua atau wali jika hal itu terjadi secara berkelanjutan. Jadi inti dari solusi ini adalah komunikasi antara guru, siswa, maupun orang tua wali siswa. Berawal dari dosa yang membuat manusia itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang berbuah pada ketidaktaatan, perilaku tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, sehingga muncul masalah-masalah mayor maupun minor secara khusus dalam aktivitas pembelajaran. Tetapi Allah itu memberikan hikmat kepada guru maupun siswa, dan dalam kitab Yeskiel 11 ayat 19-21 dikatakan bahwa Allah itu yang mengubah hati baik siswa maupun guru untuk menjadi taat, mengikuti ketetapan Tuhan itu dengan setia, sehingga kita bisa menjalankan peran kita sebagai guru untuk bisa menasihati para siswa supaya menjadi lebih taat. Adanya fitur Microsoft Teams yang mendukung pelajaran itu juga merupakan anugerah Tuhan, di mana kita bisa melakukan atau menerapkan peraturan dan prosedur yang relevan itu di dalam kelas, sehingga aktivitas pembelajaran itu bisa menjadi lebih termonitor, kemudian komunikasi menjadi lebih baik, siswa menjadi lebih disiplin, dan tentunya pembelajaran itu menjadi interaktif dan juga kondusif. Dan siswa sendiri juga akan sadar akan tanggung jawab mereka sebagai pelajar, sehingga tujuan pembelajaran dalam kelas itu juga dapat tercapai. Bentuk ketidakaktifan siswa pembelajaran online secara khusus dalam menggunakan fitur-fitur pada Microsoft Teams selama pembelajaran adalah siswa tidak mengaktifkan kamera dan tidak merespon pertanyaan yang guru berikan mengenai kendala yang mereka alami. Oleh karena itu, banyak siswa yang akhirnya tidak mampu merespon pada pembelajaran tersebut terpaksa diberhentikan dalam waktu beberapa menit. Kemudian guru mengambil waktu untuk berdiskusi dengan para siswa sekaligus memberikan nasihat kepada mereka untuk lebih responsif terhadap siapapun yang sedang berkomunikasi dengan siswa. Jika dibandingkan dengan pembelajaran yang menerapkan aturan dalam pembelajaran dengan guru yang sekali mengontrol aktivitas siswa melalui pertanyaan mengenai pemahaman mereka serta mengingatkan dan mendorong siswanya, tentu pembelajaran tersebut akan lebih efektif. Keefektifan penerapan peraturan dan prosedur pada pembelajaran online menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas adalah sebagai berikut. Pertama, Microsoft Teams memiliki fitur yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran online. Kedua, cara penggunaannya yang mudah dimengerti. Yang ketiga, guru dapat memonitor kegiatan siswa saat pembelajaran. Lalu yang berikutnya, siswa terlatih jadi lebih disiplin. Kemudian kegiatan pelajaran juga dapat terjadi lebih efektif lagi. Dapat lihat bahwa siswa dapat terlibat aktif. Hal tersebut didukung dengan metode yang digunakan. Misalnya, metode tanya jawab. Yang terakhir adalah pembelajaran juga dapat lebih menyenangkan karena dalam Microsoft Teams terdapat beberapa fitur seperti emoji maupun reaction. Bagian kesimpulan, kami menyebutkan bahwa pandemi menuntut adanya pembelajaran online yang disertai dengan strategi guru untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tetapi, banyaknya kendala seperti kendala teknis maupun kendala dari diri siswa sendiri yang tidak disiplin, membuat pembelajaran terbengkalai, seperti para siswa kelas 10 MIA B di SDA Manado pada mata pelajaran matematika peminatan yang tidak aktif dalam mengikuti pelajaran tersebut. Akhirnya, guru yang mengajar memberi penegasan dan pengarahan ulang mengenai peraturan dan prosedur pembelajaran online dengan memanfaatkan fitur dari Microsoft Teams sebagai platform pembelajaran tersebut. Dengan adanya penerapan mengenai peraturan dan prosedur pembelajaran tersebut, para siswa menjadi sadar dan mulai aktif mengikuti pembelajaran. Kita juga dapat bahwa sulitnya pembelajaran online mengharuskan guru juga dapat berkoordinasi dengan orang tua siswa ataupun wali untuk dapat memantau kondisi siswa saat belajar di rumah. Penerapan ini akan berjalan dengan maksimal jika kita melibatkan Tuhan di dalam pembelajaran, sehingga Tuhan mengubahkan hati para siswa menjadi lebih taat pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
Saran kami pada penulisan ini adalah kami menyadari bahwa diperlukan wawancara bersama guru ataupun mentor terkait mengenai permasalahan siswa yang beraktif dalam kelas, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih detail dan lebih mendarat berdasarkan pengalaman guru yang mengajar dalam kelas tersebut. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati.